Kenali gejala buta warna pada anak Anda dengan melakukan beberapa tes sederhana. Ini angka berapa? Berapa, Mel? 8 dong. Oke, 8. Sering mengalami nyeri saat PMS? Temukan tips makanan pereda nyeri saat PMS. Ada di sini. Apa aja kira-kira makanannya? Yang pertama, jeng-jeng. Angkat alisnya ke atas. Wajah sudah mulai menua? Temukan tips sehat dengan senam wajah. Semuanya hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Oke, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat menyenangkan, di mana mereka sudah mulai ingin mengenal berbagai hal, terutama yang ada di sekitar mereka. Mulai dari mengenal bentuk, bahkan termasuk warna. Namun dalam perjalanan tumbuh kembang mereka, mungkin saja mereka mengalami gangguan pada kesehatan mata. Salah satunya adalah buta warna. Ya, saya akan ajak berdiskusi Melanie Ricardo dan Dr. Sidik. Iya, terima kasih loh ya sudah menyempatkan waktu di Dr. Oz Indonesia. Tentunya dong. Mel, Yes. celananya menariknya warna apa, Mel? Warnanya kebetulan ini berbicara mengenai warna. Iya. Ini warnanya kalau menurut aku lime green kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Campur antara kuning sama hijau pucuk pisang gitu kayaknya. Oh. Tapi kan dokter ahli mata. Iya. Kira-kira warna apa ini, Dok? Kuning kehijauan. Kuning kehijauan Oke, ya, Dok kuning ya. kehijauan. Iya. Nah, Dok, ini bicara masalah kemampuan mata. Iya. Tentunya ini menyangkut berbagai hal. Salah satunya adalah mengidentifikasi warna. Betul. Ya, ini ada penyakit yang namanya buta warna. Nah, buta warna ini simple atau sederhananya didefinisikan seperti apa? Barangkali terminologi penyakit juga barangkali agak salah ya. Iya. Buta warna adalah bukan penyakit ya. Oke, itu ingat tuh, buta warna bukan penyakit. Satu keadaan Oke. buta warna ya, adalah gangguan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengidentifikasi atau membedakan warna-warna yang ada. Nah, warna ini kan banyak. Ya. Dan warna utama, apakah buta warna ini kepada merah, hijau, kuning, biru, atau Warna ada primer gitu. warna-warna primernya? Buta warna secara dibagi ya, diklasifikasikan menjadi buta warna merah hijau dan buta warna biru kuning. Itu satu klasifikasi. Klasifikasi yang lain adalah buta warna total dan parsial. Kalau total artinya si orang tersebut tidak mampu membedakan warna atau tidak mampu mengidentifikasi warna apapun. Kalau parsial yang tadi saya katakan bisa buta warna merah hijau atau buta warna biru kuning. Ini dalam konteks grafis mungkin bisa dijelaskan ya, Dok ya? Iya, iya. Nah, di sini kita ada gambar, ini seperti apa identifikasinya, Dok? Ini kalau kita lihat tiga gambar ini contoh yang sangat bagus sebetulnya. Ya. Pada orang normal kita bisa melihat angka 3 ya. Ya. Pada buta warna parsial dia akan salah membaca. Terkesan dia akan baca angka 5. Sementara buta warna total dia hanya bisa melihat semuanya seperti abu-abu. Abu-abu menjelang Semuanya hitam gitu ya? ya di dunia serasa seperti apa ya? Black Tanpa and white ya, warna, no? Tanpa black and warna white. ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini secara fisik yang terganggu pada bagian apa? Retina atau ada sel tertentu atau membedakan antara yang normal? Penglihatan warna kita itu dimulai dari retina. Oke, mungkin ini ada Barangkali tadi ada gambar. Ada Satu gambarnya gambar ya. yang bisa kita lihat ya. Kita bisa melihat pada satu daerah yang gelap di retina yang disebut dengan fovea. Oke. Itu adalah bagian di mana penglihatan warna kita dimulai. Oke. Yang tadi saya katakan terdapat 3 macam pigmen yang sensitif terhadap warna merah, biru, hijau dan biru. Ada pembagi-bagiannya Iya, gitu ya, warna-warna. warna. Iya. Tergantung bagian mana pigmen tersebut yang terstimulasi, itulah warna yang kita lihat. Jadi dari 3 pigmen itu kita bisa melihat semua warna yang ada di dunia ini sebetulnya. Ini ada yang unik. Banyak literatur mengatakan bahwa ini dimulai dari gen ibu. Oh, emang gitu Jadi ya, Dok? seorang Baru ibu, dengar. jadi seorang ibu itu membawa gen yang bisa menurunkan kepada anaknya dan anaknya itu mungkin ada laki-laki yang menderita buta warna, sedangkan oke. si ibu ini tidak menderita buta warna. Ini benar literatur ini, Dok? Memang betul bahwa laki-laki lebih banyak
daripada perempuan. Itu kurang lebih 8, dikatakan di literatur 8 sampai 10% itu. Sementara perempuan cuma 0,4 sampai 0,5%. Jadi 20 kali lebih banyak penderita buta warna pada laki-laki dibanding perempuan. Iya, iya. Oke, ini gitu selain dong. genetik, apakah trauma ada penyakit tertentu Iya. itu bermain dalam proses perjalanan buta warna? Betul sekali. Jadi sebetulnya semua penyakit yang mengenai retina, bintik kuning atau saraf penglihatan bisa kemudian menyebabkan buta warna. Bisa buta warnanya temporer selama sakit, bisa juga menetap. Jadi meskipun dia sembuh, tetap buta warna juga. Tentunya. Nah, sebagai seorang ibu atau orang tua, hal yang sederhana aja. Anak itu kan berkembang dari usia baru lahir 1 Iya. hari. Di usia berapa biasanya sebagai orang tua bisa langsung mengidentifikasi ringan lah? Sebetulnya pada saat si anak tersebut bisa membaca angka-angka, mungkin 2,5 tahun, 3 tahun, sudah iya. bisa itu. Oke. Cara yang paling mudah barangkali kita punya 2 set, katakanlah pensil warna, kita ambil, si anak suruh ambil warna yang sama. Kita bisa lihat apakah si anak tersebut mampu mengambil warna yang sama yang kita pegang, seperti itu. Itu tes yang paling mudah barangkali. Satu hal yang juga perlu diketahui, orang yang buta warna total biasanya tidak hanya buta warna, tapi juga mengalami gangguan penglihatan yang lain. Penglihatannya menjadi buram, karena biasanya dia tidak mempunyai sel-sel kerucut tersebut ya di makulanya, di retinanya. Jadi selain buta warna, dia juga gangguan penglihatan, kadang-kadang matanya bergerak sendiri, kadang-kadang juling, ya macam-macam lah. Untuk parsial mencegah jadi kebutuhan Iya, supaya jangan sampai terjadi. buta warna total, supaya enggak gimana pencegahannya? Sebetulnya kalau seorang anak katakanlah mendapatkan atau menderita buta warna parsial, dia akan tetap parsial. Oke. Nggak bisa diobatin Kecuali dong? tidak, karena dia bukan seperti saya katakan tadi, dia bukan penyakit. Jadi ada satu pigmen yang kurang di retinanya, dan sampai sekarang belum mampu manusia menambahkan pigmen tersebut. Nah, kalau di praktek seorang dokter spesialis mata ada tes khusus ya dok ya? Ada. Tolong ajarin kita nih dok, bagaimana untuk ngetes kepada anak-anak yang sudah ada di set sana ya? Iya. Mari dokter Sidik yuk kita Oke, tes dulu yuk. lihat yuk. Kebetulan di sini Melanie lagi bawa putrinya Chloe. Halo, Kak. Chloe nanti ikutan ya Chloe ya. Oke, yang pertama biasanya prosedurnya gimana dok? Ya, itu disuruh baca, itu hanya untuk screening sebetulnya. Oke. Untuk tes, pre-tes sebetulnya. Oke. Disuruh Oke. dibaca. Biasanya ini anak yang udah bisa ikutan tes ini biasanya saat usia berapa? Kalau Chloe kan masih kecil, baru 2,5 tahun dok. Udah bisa apa belum dok? Belum. Kalau dia sudah mampu mengenali angka-angka, oke. Di atas 3 tahun berarti Iya. ya dok ya? Yes. Oke, berarti kalau gitu Oke. maminya aja ya. Oh maminya. Oke, deh. Hai mami, mami coba dulu ya mami. Jangan dulu, nanti nyontek jadi Ayo, anaknya anaknya ya. dulu dong. Oke dek, Iya, dek, coba dilihat ini angka berapa? Kenapa bang? Kenapa? 1, 2, pintar, tepuk tangan. Yeay. Ya, kita lanjut. Benar ya dok, gitu aja, gitu cara simpelnya ya. Oke, sekarang ini angka berapa? Come on. Siapa yang bisa tebak om kasih es krim? Ice cream. Kok es krim? Angka berapa itu? Dia berapa? Ice cream. 9. Satunya lagi abangnya? Adek, kakak? Dapat ice cream mana? Oh, beo semua ya. Berapa Mel? 8 dong. Oke, 8 ya. 120. Ini berapa? 74. Mantap. Yeay. Siap? Berapa? Chloe. Oke, agak bervariasi. Ada yang 2, ada 4. 7 kok. Ya. Ini adik berapa dek? 3, 5. 5. Benar ya. Ini berapa? 8. Yeay, semuanya pintar. Oh iya 8. Dari dekat. Nah, ini Melanie dengan jelas melihat ini 8, saya tidak bisa. Apakah ada standar jarak, Dok? Untuk jarak sebetulnya kita menggunakan biasanya buku. Oke. Itu 30 sampai 50 cm. Semakin besar hurufnya, semakin jauh juga tentunya jarak. Oke, terima kasih Dokter Sidik nih. Thank you, dokter. Dok, satu hal deh. Gini, bagaimanapun yang nama buta warna ini kan mempengaruhi kualitas seseorang. Iya dong, pasti Kita dong. anggap bahwa misalnya seorang anak dalam proses tumbuh kembang ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, solusinya untuk anak yang sudah teridentifikasi buta warna biar mereka bisa tetap berkualitas hidupnya dengan pendidikannya gimana, Dok? Ya. Kalau memang sudah teridentifikasi mendapat atau mengalami kelainan gangguan penglihatan warna,
dari awal sudah mulai ditentukan kira-kira mau kemana Berarti anak. jangan gitu ya. dipaksakan. Jangan Jangan dipaksakan. Iya, iya, Ya Bu ya. Jangan Ya, dipaksakan jangan ya, dipaksakan Bu. kehendak orang tua terhadap kemampuan anak, terutama masalah buta warna. Terima kasih sekali lagi Thank you Dokter ya, Sidik Dokter. atas informasinya. Terima kasih. Ya, wanita seringkali mengalami hal ini setiap bulannya. Mungkin Melanie juga pernah mengalami nih, nyeri Bener banget. PMS. Yes, makanya Iya. pas tadi diundang Dokter Os dan aku tanya topiknya mengenai makanan-makanan yang bisa membantu kita untuk bisa mengurangi nyeri PMS. Pas banget karena aku kalau lagi PMS hari pertama, hari kedua itu Pasti biasanya nyeri nyeri. banget. Oh ya, saya rasa ini merupakan keluhan semua Hampir perempuan. semua wanita. Iya, Dan saya nih nggak mau makan obat gitu maksudnya. maunya alami nih ya. Yang alami, Ya, ini gitu. juga sering jadi pertanyaan nih yang diajukan ke Dokter Ros Indonesia. Gimana sih cara alami untuk mengatasi PMS? Nah, sekarang kita akan bahasnya nih. Ada ternyata ya. Ada di sini. Oke. Apa aja kira-kira makanannya? Yang pertama, jeng-jeng. Oh, brokoli ini mah hari-hari. Makan brokoli? Saya rajin makan brokoli karena kan brokoli itu kan anti kankernya tinggi, antioksidan tinggi gitu Betul kan. banget, ya. Jadi emang ini adalah makanan yang hampir setiap hari ada di rumah gitu. Ini Oh, juga bisa ya? mengandung banyak serat. Kalau Oke. biasanya kita makan serat itu bisa mengurangi kembung. Kalau lagi PMS kan suka kembung, bloating Iya, gitu iya, ya. betul, betul, Nah, bisa betul. dikurangin dengan brokoli. Brokoli ini Oh, juga oke. mengandung kalsium, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E. Wow. Nah, itu semua bisa membantu menguranginya rasa nyeri PMS. Rasa nyeri pas PMS. Termasuk kandungan dari potasium dan magnesium yang tinggi. Oh, jadi ini Itu yang hampir bisa mirip, sangat membantu. tuh. hampir mirip sama pisang ya. Pisang kan juga ada potasiumnya, bener gak? Itu dia. Iya kan? Ada pisang. Bener banget nih tadi kata Melanie. Mengandung banyak sekali potasium. Nah, Iya. potasium ini juga banyak di pisang, tapi juga ada magnesium. Magnesiumnya juga ya. Tuh, itu bisa mengurangi nyeri PMS itu tadi. Kalau potasium fungsinya buat apa? Energi. Dua-duanya bisa mengatur kadar estrogen di badan kita, Oh, jadi oke. bisa seimbang Iya, dan iya, tidak iya. muncul nyeri haid itu. Oh gitu. Jadi satu brokoli, yang kedua adalah pisang. Pisang. Oke, lanjut Gitu. yang ketiga Yang apa nih? ketiga Oh. adalah kurasi. Atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya bilangnya sunflower seeds, Oh ya iya, kan? iya. Tapi ini dari biji Kuaci. labu biasanya. Oh ini labu, berarti pumpkin seed. Bener. Pumpkin seed, Oh, betul. iya, iya, iya. Kuaci lah ya istilahnya. Ini juga mengandung banyak potasium dan magnesium juga membantu untuk mengurangi nyeri haid, bisa Oh, membantu juga oke. mengatur mood. Mood Gitu. juga tuh ibu-ibu Mood juga. yang kadang-kadang uang belanja suka kurang ya Bu ya. Kita bawaannya ribut mulu, kesel, ngegonggong bapak mulu Bu. Apalagi lagi PMS kan Nah, ya? lagi PMS Gitu Bu. ya. Bisa makan ini Bu, biji kuaci Bu. Tapi sabar ya. ya makan biji kuaci lagi PMS gitu ya, Bener, dikit-dikit tapi tolong gitu. Bu, ini dibuka dulu. Ini luarnya dibuang, jangan luarnya ditelan malah bijinya dibuang ya Bu ya. Kebalik Bu, biji yang dimakan Bu ya. Iya. Oh ini yang ketiga. Ketiga Oke. ini Iya, iya. mengontrol mood gitu. Kemudian ada Mengontrol lagi mood. nih, masih Iya. ada. Adalah Wah, salmon. ini makanan favorit suami saya. Salmon. Salmon, dia suka banget salmon. Dia senang, tapi kita agak rugi karena ini harganya mahal. Ya kan mahal kan salmon ya Bu ya? Mahal ya? Mahal. Mahal, tapi memang dia nih jenis-jenis ikan yang berlemak. Nah, ikan yang lemak baik ini banyak mengandung omega 3. Iya betul. Kemudian juga dia bisa mengurangi nyeri haid itu. Kenapa gitu loh. sih? Kira-kira maksudnya hubungannya dengan apa dengan si nyeri hati kita? Berdasarkan penelitian, Uh-uh. kalau kita makan minyak ikan nih ya, sebanyak 6 gram sehari itu bisa menurunkan kadar nyeri PMS dengan signifikan. Oke, oke. Bu, dengerin tuh Bu, atau udah pada menopause, jangan-jangan di ibu nih. Buat anaknya, Buat buat anak-anak cucu menantunya kita ya kan Bu ya. bisa. Nah, oke deh. Yang terakhir ada apa nih? Telur dan susu. Oke deh. telur dan susu. Iya. Susunya pilih yang rendah lemak tentunya. Low fat, ya. Sedangkan kalau telur ini, kalau kebanyakan kan juga bisa kolesterol ya. Nah itu dia, cukup satu aja satu butir sehari. Satu butir aja. Tapi dia Oke. bagus banget ya, mengandung vitamin D, Iya. juga kalsium. Nah hal-hal dua ini bisa membantu untuk merilekskan otot-otot yang ada di daerah rahim dan juga kemaluan. Gitu. Oh, gitu. Jadi nyeri PMS-nya bisa berkurang. Luar biasa. Jadi brokoli, pisang, terus kuaci, salmon, telur, sama susu. susu. Nah. Susunya jangan sampai salah Bu. Susu sapi yang rendah lemak. Tapi ada lagi nih Mel, Iya. selain kedua ini Iya. bisa juga mengkonsumsi misalnya keju, kacang-kacangan seperti almond, Iya, kemudian iya, iya. juga kedelai, Iya, itu iya, juga iya. bisa. Kemudian bisa yogurt juga. Itu bagus Keju untuk juga bisa, yogurt mengandung juga bisa. kalsium dan juga vitamin D itu tadi. Cuma kita kan orang Indonesia ya Bu ya, biasa makan nasi goreng, kalau makan keju tapi suka mules Bu ujung-ujungnya. Aduh, pokoknya saya udah tahu sekarang, pokoknya Oke. kalau nyeri PMS gak takut lagi karena udah ada makan-makan. Thank you ya. secara alami ya. Iya dong. Oke. Baiklah, setelah ini masih ada informasi menarik di Dokter Ros Indonesia, jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Kembali lagi di Dokter Ros Indonesia bersama saya Dokter Daniel. Apa kabar, Nil? Luar biasa. Iya. Oke, membahas masalah kesehatan dan beberapa penyakit tentunya tidak akan pernah habisnya. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sepanjang waktu. Salah satunya adalah mengenai penyakit atau keluhan yang berkaitan dengan gaya hidup. Contohnya adalah pola makan. Ini termasuk jenis makanan dan berapa porsi yang kita makan. Salah satu penyakitnya adalah kolesterol tinggi. Ya, betul sekali. Kolesterolnya tinggi. Kolesterol jahat lagi. Di sini bicara masalah kolesterol sangat erat kaitannya dengan pola makan ya Bu ya. Pola makan jadi harus diperhatikan untuk beberapa jenis makanan tersebut. Betul. Karena ini berdampak pada pembuluh darah. Betul. Dan pembuluh darah kita kan seluruh tubuh ya dok. Iya. Berarti kalau misalkan terjadi kolesterolnya tinggi dan kolesterol itu adalah dari yang kita makan, lalu dicerna. Kolesterol itu dari lemak-lemak ya, misalkan ibu-ibu kan kadang-kadang bikin gorengan sering dokter ya. Terus makanan-makanan yang berlemak lain itu akan diserap dalam tubuh dan menjadi kolesterol. Iya. Dan mengalir di seluruh tubuh kita lewat pembuluh darah tadi. Iya. Nah, bahayanya kalau ada kolesterol yang jahat. Benar. Yang namanya adalah LDL. Dia molekulnya kecil sehingga mudah meresap ke dalam pembuluh darah kita. Masuk ke dalam dinding pembuluh darah kita. Dan dia akan menyebabkan penggumpalan di sana, penebalan pada daerah yang dimana dia menumpuk. Terjadilah yang kita sebut aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, terjadilah plak di sana. Oke, ini ada peragaan. demonya nih. Ya, Betul. ini kita ibaratkan adalah si pembuluh darah, Pembuluh ini darah kita. salurannya. Iya, betul. Nah, yang kuning-kuning ini tadi adalah penumpukan dari plak dari kolesterol. Jadi kalau kita gemar makan makanan berlemak, santan, ya. terus gaji-gaji, lalu Oke. berbagai hal-hal yang berlemak tadi, ini akan menyebabkan penumpukan di sana. Oke. Dan itu tidak terjadi hanya dalam waktu singkat, tetapi bertahun-tahun, bahkan kadang berpuluh tahun sampai terjadilah plak-plak pembuluh darah yang akan menyebabkan menyempit pembuluh darahnya. Dan ini Oke. tidak stabil, lemak jahat ini mudah sekali lepas dan menyumbat. Misalnya di jantung bisa menjadi serangan Jantung. koroner. Kalau di otak jadi apa, Jadi, Bu? stroke. Stroke. Ya. Jadi masalah penyumbatan pada pembuluh darah itu tergantung dari lokasi-lokasinya. Nah, Iya, ini betul sekali. bicara masalah solusi tentunya adalah perbaikan dari gaya hidup. Salah Betul. satunya adalah benar-benar harus dipilih masalah jenis dari makanan. Karena hampir Betul. kebanyakan kasus peningkatan kolesterol yang Iya. jahat pada pembuluh darah adalah karena jenis makanan. Makanan. Tentunya yang kedua adalah olahraga. Olahraga. Manajemen stres yang baik, Betul. istirahat yang cukup. Istirahat yang Selain cukup. itu ada apa lagi, Dokter? Nah, sebetulnya dari 4 tadi, Dok, apabila semuanya bisa dilakukan dengan sangat baik, maka itu sangat membantu. Tetapi seringkali kita justru melupakan tadi, olahraga, kita kurang gerak, kita banyak nonton TV, duduk di rumah, di kantoran pun kita Iya. banyak cuman diam saja di depan komputer berjam-jam begitu ya. Kita kurang olahraga, makanan sulit kita kontrol. Maka kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan suatu zat lain yang ternyata ada di alam, yang banyak diteliti, yang dapat membantu mengurangi kolesterol dan juga mengurangi terjadinya plak-plak pembuluh darah itu. Nah, kita banyak sekali meneliti dari kulit buah manggis. Nah, kulit buah manggis ini ternyata mengandung suatu senyawa yang disebut alpha mangostin yang memiliki efek dapat mencegah ditariknya monosit. Itu suatu sel yang terus apabila si lemak jahat tadi masuk pembuluh darah, dia akan menggumpal. Nah, inilah yang dicegah. Nah, proses tadi itu melibatkan suatu proses yang disebut oksidasi dari lemak jahat LDL. Yeah. Nah, inilah yang dicegah. Karena efek dari alpha mangostin di dalam kulit buah manggis itu adalah sebagai antioksidan. Begitu. Dia menyerap supaya tidak mudah terjadi penggumpalan sehingga tidak mudah terjadi plak dalam pembuluh darah. Berarti untuk plak yang sudah terbentuk, nah ini seperti yang ada di demo gimana nih? Nah. Ini kan udah kebentuk ya? Ya, ini juga. Jadi ada beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri yang membuktikan dan dari penelitian itu diperlihatkan bahwa kolesterol yang telah terbentuk ini bagaimana caranya untuk mengurangi setidaknya supaya dia stabil dan tidak mudah lepas bahkan berkurang. Ya. Nah, seperti peragaan yang saya akan lakukan ini, Ya. saya akan seperti menyiram plak-plak pembuluh darah ini dengan suatu zat alpha mangostin yang terdapat di dalam kulit buah manggis. Nah, ini efeknya.
Ya, bagaikan melarutkan ya, bagaikan dia mengurangi sehingga dapat membantu kita apabila kita memiliki risiko terjadinya kolesterol tinggi dan plak pembuluh darah dan gangguan kardiovaskuler baik jantung maupun stroke, maka kita patut mencegah itu supaya tidak terjadi serangan jantung maupun stroke tadi dengan mengkonsumsi kulit buah manggis secara teratur, tentunya yang sudah diolah begitu. Oke, terima kasih loh Dokter Daniel Ya, terima kasih informasinya banyak. ya. Luar biasa. Ya, berbagai hal bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya adalah menghindari beberapa yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kolesterol jahat pada pembuluh darah Anda. Masih banyak informasi menarik, di mana lagi dong kalau bukan di Dokter Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dokter Indonesia. Kita akan membahas berbagai pernyataan seputar bakteri atau kuman, di mana lagi dong kalau bukan di segmen mitos atau fakta. Tampaknya para penonton gak siap semua tuh. Nah, saya serahkan nih anugerahnya. Kamu yakin Iya. menyerahkan mic ini pada saya? Oh iya dong. Sekali saya pegang nggak akan saya lepas ya. Oh, mantap Oke, pegangannya saya ya. jalan-jalan ke mencari ibu-ibu ya. Iya, silakan Boleh, mendampingi Bu, Bapak-bapak penonton sehat juga. saya. Sehat ya Bu, saya akan mencari ibu-ibu yang wajahnya mendekati kuman atau bakteri. Ayo. Sebentar, Mel. Kita Iya. tanya dulu penontonnya. Iya, iya, iya. Mana bendera mitos faktanya? Mana Bu? Ayo. Ya, siap ya. Penyakit tipes hanya disebabkan oleh makanan tidak bersih. Mitos atau fakta? Ada Bu? Ada? Oke, sebentar. Atas, naik. Baik, saya akan ke Ibu Saskia Sungkar. Silakan Ibu boleh berdiri Bu ya. Cantik luar biasa. Cucok. Oke. Baiklah kalau gitu Ibu jawabannya adalah fakta. Terima kasih Ibu. Baiklah. Ya, bicara masalah penyakit tipes, apakah hanya disebabkan oleh makanan tidak bersih? Jawabannya adalah mitos. Ya, Ibu. Tetap semangat ya, Tetap Bu ya. semangat ya Bu. Ternyata tipes ini dia tidak hanya disebabkan oleh makanan tidak bersih, tapi berbagai hal. Satu hal adalah kebersihan tangan kita sendiri. Oh, oke. Ya, Iya. kuman segala macam bakteri bisa berada di mana-mana. Ya, dia hanya singgah, bisa di makanan, bisa di air, bahkan yang terpenting adalah di tangan. Jadi setiap kita akan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, baik itu makanan, minuman, atau bersentuhan dengan benda-benda yang di mulut, Ya. pastikan benda atau tangan itu bersih. Jangan cuci tangan. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Pernyataan kedua. Luka goresan sebaiknya pertama kali dibersihkan dengan alkohol untuk mensterilkannya. Mitos atau fakta? Ayo Bu, naikin Bu. Naikin. Oke, saya ambil satu orang ya. Kebetulan di sini ada penyanyi papan atas, Yuni Syarah. Apa kabar Bu Yuni Syarah? Apa kabar Bu? Luar biasa sekali. Ibu boleh berdiri Bu, Bu, kenapa jawaban tadi Ibu jawabannya apa Bu? Itu fakta. Fakta. Kenapa jawabannya fakta? Supaya luka itu lekas sembuh, jadi Kasih dibersihin dulu alkohol. alkohol. Oke. Silakan Dokter Resya, jawabannya apa? Jawabannya adalah mitos. Ya. Sebenarnya memang untuk membersihkan luka, untuk membunuh kuman itu bagus dengan alkohol. Tetapi untuk proses penyembuhan lukanya itu kurang baik karena alkohol juga bisa membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel regenerasi untuk menyembuhkan luka. Jadi yang paling baik adalah dibersihkan dulu dengan air mengalir, kalau Ya. bisa air matang. Kemudian pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya baru dicuci bersih dengan sabun. Setelah itu baru dikeringkan dengan kain gitu Ya. misalnya, lalu ditaburkan dengan antibiotik salep. Baik, menyentuh wajah dengan tangan akan sebabkan jerawat. Mitos atau fakta? Betul nggak? Sebentar, saya sudah tahan ya, saya akan memilih. Silakan boleh berdiri Ibu, boleh berdiri Bu. Iya, silakan Ibu, bisa ya. Ibu, namanya Ibu siapa Ibu cantik? Ibu Hairil. Bu Hairil kalau boleh tahu Bu Hairil, kenapa jawabannya adalah tadi mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa Bu? Soalnya kan cuma dipegang aja pakai tangan kan. Mitos. Misalnya ya, kecuali kalau dicongkel. Congkel-congkel baru. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Alasannya kok. Ya. Alasannya kenapa fakta? Ibu ingat sekali lagi tadi yang pertama saya bilangkan ya, tangan. Tangan ini adalah sumber kuman. Iya betul. Ya. Nah, jerawat ini penyebabnya selain karena hormon, produksi minyak yang berlebihan dari tubuh kita sendiri terutama di kulit wajah,
juga dari tangan. Tangan bisa ada minyaknya, bisa juga kumannya ya. Iya. Tapi kalau congkel-congkel bukan jerawat, Bu. Bolong. Pernyataan yang keempat ya. Penyebab bau badan adalah keringat, bukan bakteri. Mitos atau fakta? Oke. Mitos atau fakta? Baik, boleh berdiri Bu. Iis Dahlia, luar biasa. Ya. Ini kalau bikin pakai alis bukan pakai pensil alis, pakai meteran kayaknya. Cantik dan seksi sekali Ibu. Sehat Ibu ya. Sehat ya. Ibu siapa namanya Bu? Ima. Ibu Ima. Kenapa ya kalau menurut Ibu mitos? Karena bukan karena dari keringat aja gitu. Tapi dari bakteri. Dari bakteri atau dari yang lainnya juga bisa menimbulkan. Ibu kalau Karena boleh kita jorok. kalau boleh tahu Ibu bermasalah dengan bau badan juga Bu? Oh, tidak. Ah, tidak, tentu tidak. Makasih Ibu cantik. Tepuk tangan dong. Dokter, gimana nih? Ini Melani gabung dulu ya. Yes. Sebelum Dokter Resa memberikan jawaban, Melani Oke gabung deh. dulu. Ya. Jawabannya apa kira-kira di Dokter Resa? Jawabannya adalah mitos. Ya. Bener, ibunya pintar banget. Pinter ya Bu. Oke deh. Alasannya memang begitu ya. Memang bukan hanya dari keringat saja, tetapi bisa macam-macam nih. Bisa dari makanan yang kita makan. Makan pete. Oh, bisa kan ya. Makan bawang merah, bawang putih bisa juga. Kemudian bisa juga dari penyakit misalnya. Kalau kita derita penyakit hepatitis, Bisa juga misalnya, ya. atau penyakit-penyakit lainnya bisa menimbulkan bau badan. Oke. Nah, tapi juga yang paling penting, karena keringat itu juga membantu pertumbuhan dari bakteri. Oh. Nah, jadi kita tetap harus menjaga kebersihan tubuh kita. Iya. Tetap mandi 2 kali sehari Betul, tentunya. iya. Kemudian mencuci bersih pakaian kita dengan baik. Tadi yang benar dari 4 penonton saya ada 1 Ibu Iis. Bu Iis Bu Iis Dahlia. Dahlia Tepuk ya. tangan Oke, buat tepuk Iis tangan. Dahlia. Ada feedback dari kami. Iya. Ya, di dalamnya 1 kilo jengkol, Bu. Baik, Lumayan. ya, itu tadi Yes. pernyataan seputar bakteri atau kuman yang berkaitan apakah itu mitos atau fakta. Setelah ini masih banyak informasi yang menarik. Di mana lagi dong? Di Dokter Os. Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Os Indonesia. Ya, Dokter Resa, kita ini ada beberapa tips ini berkaitan dengan awet muda, kecantikan wanita dan pria tentunya. Betul. Siapa yang nggak mau awet muda? Pasti semua di sini mau awet muda dong. Termasuk seorang Melani Betul. Ricardo. Harus dong, karena kan casing itu kan penting untuk dijaga. Ya? Ibaratnya kalau handphone casingnya penting harus dijaga, tapi batu baterainya juga jangan sampai lemot. Artinya dalamnya juga harus sehat. Gitu. Mantap. Ya dong. Tapi casing yang paling penting itu berarti di wajah. Benar Betul. ya, wajah ya. Wajah pasti harus kita jaga biar awet muda. Nah, caranya ada yang mudah nih. Kita langsung aja ya, kita ke Yuk, terus Oke. ya. Oke. Saya dapat warna ungu. Saya warna orange. Oke. Ya. Untuk- Ibu ada yang ungu, Bu? Ibu ada janda dong. Oke. Untuk melakukan senam wajah ini, kita harus rileks pertama-tama ya. Iya. Jangan terlalu tergesa-gesa, lakukan ini dengan santai dan rileks. Setelah itu, baru kita melakukannya dari tahap awal untuk menjaga keindahan bibir kita, yaitu dengan bibir kita dimonyongkan atau membentuk huruf O ke depan. Jadi seperti ini. Sejauh mungkin yang Anda bisa. Setelah terasa kencang, lalu lakukan senyum. Kemudian lakukan lagi, ke depan lagi. Senyum lagi. Jadi kayak ikan cupang ya. Nah, lakukan itu selama 10 kali. Kemudian untuk awet muda di bagian dagu. Nah, biasanya dagu kan suka ada yang menggelambir, kemudian Iya, kerut iya. tuh. Caranya untuk mencegahnya adalah kita dongakkan kepala, didongakkan menghadap ke langit-langit. Ya, setelah itu lakukan gerakan seperti tadi, membuat huruf O pada mulut. Dibentukkan seperti huruf O. Oke. Oke, setelah itu Oh. ditahan selama 20 detik. Nah, terasa ya kencang di bagian dagu Udah, ya. terus balik lagi ke posisi semula. Relax kanan lagi ke bawah. Tahan. Oke. Ya. Boleh Diulang diulang, lagi. boleh lanjutkan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah untuk mengencangkan daerah bagian leher. Nah, bagian leher ini bisa dikencangkan sama seperti tadi, mirip, yaitu dengan mendongakkan kepala. Kemudian bibirnya sekarang dikatup-katupkan, dibuka, kemudian ditutup. Lakukan ini sebanyak 20 kali kalau bisa ya.
Terus aja. Tapi ini harus waspada, harus hati-hati karena takutnya kesalahan otot nggak balik. Serius loh, Harus bener. benar, relax. Pelan-pelan relax. Bener, Relax. bener. Selanjutnya Oke. setelah leher, Selanjutnya ada lagi untuk mengencangkan dahi. Nah, Dahi, oke. dahi ini bisa kita kencangkan dengan meletakkan jari-jari kita kedua. jari apa aja, dok? Kalau saya mungkin hanya 3 jari ya di dahi saya ya. ide. Kalau ada yang 4 jari juga boleh. Nah, lakukan di sini. Oke. Kemudian kita kerutkan dahi sambil ditahan dengan tangan kita. Angkat alisnya ke atas. Sambil ditahan oleh tangan kita. Nah, lakukan ini selama 20 kali. Bisa diulang sebanyak 10 kali kemudian. Gitu. Ada lagi nih, suka ada yang punya kerutan di antara dahi kan Iya, ya, di betul. tengah sini kan ya. Caranya mudah, kita kerutkan ya, wajah kita kerutkan hingga membentuk kerutan di tengah, baru kemudian ditarik dengan telunjuk jari kita. Oke. Kita kerutkan lagi, tarik lagi. Kita kerutkan lagi, tarik lagi. Nah, mudah ya. Lakukan ini juga sebanyak 20 kali. Secara berurutan. Sekarang adalah gerakan untuk mengencangkan daerah mata. Nah, ini penting banget nih buat yang punya kerutan-kerutan daerah mata, bisa dicegah dengan ini. Jadi, lakukan tunjuk ya. Ya, tunjuk tunjuk. dengan jari, Jari telunjuk. letakkan di samping sisi-sisi mata. Ya, kemudian lakukan gerakan seperti hendak mengedip. Jadi mau mengedip tapi setengah aja. Kanan dulu juga boleh, kanan Oke. dulu, kemudian kiri dulu. Lakukan ini sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu ada gerakan yang terakhir adalah untuk mengencangkan daerah pipi. Wah, ini tuh yang cabi-cabi, Bu. Iya. Nah, biar kencang ya. Kalau Supaya nggak cabai masih kencang nih mending. pipinya. Ini takutnya kalau udah usia-usia 50 ya Bu, ini pipi udah bukan cabai, pada longsor. Pada Itu dia. ya Bu ya, 50-an kan Ibu. Gimana caranya dokter? Caranya siapkan tangan kita membentuk huruf seperti ini. Huruf apa nih ya? C ya. C. C. Gini, kemudian jempolnya ke arah telunjuk. Mengatup. Oke. Oke. Lakukan keduanya ya. Seperti ini ya. Sudah, setelah itu letakkan di pipi. Setelah itu kita buka mulut selebar-lebarnya. Sambil ditahan pipinya. Tahan selama 20 hitungan. Oke. Sudah. Oke, berarti Itu dia. jadi berdasarkan informasi dari Melani tadi ya, Iya. tolong dipastikan sekitar kita itu adalah bebas nyamuk, bebas lalat, Betul. bebas kecoa, dan bebas-bebas Iya. lainnya ya. Betul sekali. Jangan. Oke. Yang penting itu Ya. tadi, senam itu baik untuk melancarkan peredaran Peredaran darah, darah. sehingga regenerasi kulit untuk menjaga kulit kita lebih sehat itu tetap terus terjaga. Ini ibu lagi hamil juga boleh melakukannya. Boleh, siapa nggak ada aja yang boleh. samping. Ya, selain orang yang putus asa. Ya Yang tidak bunuh boleh diri putus lagi. asa kalau Iya, untuk iya. sehat. Ya, terima Oke. kasih Melani sudah Terima menemani kasih, Dokter Dokter Rian. Indonesia hari Terima ini. kasih ya. Thank you. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sehat dan pintar saya. Dan juga untuk Anda yang di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam di Dokter Indonesia. Jangan bosan sehat untuk terus menyaksikan Dokter Indonesia. Saya Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Reza Broto Asmoro. Dan Saya dokter Martin ya. Terus dokter semua aja sih. oke, kami pamit. Terima kasih, salam sehat dari kami semua. Bye-bye.